Pagi ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan hewan. Seperti pada tumbuhan, perkembangbiakan hewan dengan cara generatif dan vegetatif. Perkembangbiakan hewan dengan cara generatif adalah perkembangbiakan hewan yang melibatkan induk jantan dan betina. Pada perkembangbiakan tersebut akan dihasilkan embrio atau calon anak yang tumbuh di dalam telur bercangkang atau rahim induk betina. Ada 3 cara perkembangbiakan generatif pada hewan, yaitu bertelur, melahirkan, dan bertelur sekaligus melahirkan. Perkembangbiakan hewan dengan bertelur disebut ovipar. Zigot hewan ovipar akan tumbuh dan berkembang di dalam tubuh hewan betina dibungkus oleh cangkang yang keras. Selanjutnya telur akan dikeluarkan dari tubuh hewan betina. Telur akan dierami hingga menetas karena telur membutuhkan suhu yang hangat agar embrio di dalam tumbuh dan berkembang dengan baik. Contoh, serangga, ikan, katak, cicak, dan burung. Hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan disebut vivipar. Embrio hewan vivipar tumbuh dan berkembang di dalam rahim yang merupakan ciri khas hewan mamalia. Di dalam rahim, embrio akan mendapat makanan hingga siap dilahirkan. Contoh, kucing, harimau, kera, kelinci, sapi, kambing, gajah, lumba-lumba, dan paus. Hewan yang berkembang biak dengan bertelur dan melahirkan disebut ovovivipar. Embrio hewan ovovivipar dibungkus oleh cangkang telur. Telur tetap bertahan di dalam tubuh induknya hingga menetas. Anak hewan dikeluarkan dari tubuh induk betina seperti melahirkan. Hewan yang termasuk ovovivipar adalah ikan hiu, macan, ular boa, kadal, dan kuda laut. Perbedaan vivipar dan ovovivipar adalah vivipar, embrio dapat makanan dari induknya, sedangkan ovovivipar, embrio dapat makanan dari dalam telur yang mengandung cadangan makanan. Selain perkembangbiakan hewan secara generatif, hewan juga berkembang biak secara vegetatif. Perkembangbiakan secara vegetatif adalah perkembangbiakan hewan yang hanya melibatkan satu induk. Terjadi pada hewan tingkat rendah. Hewan tingkat rendah adalah hewan yang tidak bertulang belakang dan memiliki sistem peredaran darah, pernafasan, pencemaran yang sederhana. Contoh, hidra, cacing, tumbuhan spons, dan ubur-ubur. Perkembangbiakan hewan secara vegetatif dapat dilakukan dengan fragmentasi dan pembentukan tunas. Fragmentasi adalah perkembangbiakan pada hewan dengan memotong bagian tubuhnya menjadi beberapa bagian. Potongan tubuh tersebut menjadi individu baru. Contoh fragmentasi pada cacing planaria. Hewan juga dapat berkembang biak dengan pembentukan tunas. Hewan yang dapat berkembang biak dengan pembentukan tunas yaitu hidra dan ubur-ubur. Tunas akan tumbuh dari tubuh induk, kemudian melepaskan diri dan berkembang menjadi individu dewasa. Selanjutnya, kalian kerjakan latihan soal di bawah ini. Selamat mengerjakan, Tuhan Yesus memberkati.